Nggak benar. Andai kata benar. Kira-kira jelas nggak andai kata? Andai kata benar. Andai kata benar. Ibu bapak Nabi kafir. Andai kata benar, tetap tidak layak, tidak pantas, tidak akhlak kita mempergunjingkannya di atas mimbar, di majelis biadab. Andai kata benar, saudara. Andai kata benar aja nggak boleh, apalagi nggak benar. Kenapa, saudara? Pernah dengar Abu Jahal? Saya mau tanya, Abu Jahal jahat tidak? Musuh Allah bukan? Musuh Nabi bukan? Musuh Islam bukan? Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah, mau masuk Islam, saudara. Nabi kumpulin sahabat. Nabi kasih tahu, sahabat, hati-hati ya. Ini dikit lagi Ikrimah datang nih, putra Abu Jahal mau masuk Islam. Nanti kalau Ikrimah datang, kalian jangan cerita Abu Jahal. Nggak usah caci maki Abu Jahal. Nggak usah ngejelek-jelekin Abu Jahal, jangan, diam. Sebab caci maki kalian terhadap Abu Jahal nggak sampai, tapi yang hidup nanti sakit hati. Walau bagaimanapun juga itu bapaknya dia. Akhlak gak? Begitu Ikrimah masuk Islam, sahabat diam. Bahkan setelah masuk Islam, sahabat peluk Ikrimah, diberikan selamat, saudara. Nggak ada yang cerita Abu Jahal depan Ikrimah. Amanat Nabi. Saya tanya, akhlak gak? Akhlak gak? Itu bapaknya Ikrimah tuh, yang nyata-nyata kafir tuh. Nyata-nyata kafir, musuh Allah, Nabi, tetap ajarin sahabatnya akhlak. Jangan kau caci maki depan anaknya, apalagi ibu bapak Nabi, saudara. Andai kata benar, andai kata benar, andai kata benar. Ibu bapak Nabi kafir, nggak boleh dicerita-ceritain, saudara. Tutup mulut, jangan mempergunjingkan orang tua Nabi. Akhlak. Makanya Al-Imam Abu Bakar Ibn Arabi, saudara, mengatakan, barang siapa yang mengatakan ibu bapak Nabi kafir di majelisnya, fahuwa mal'un, maka dia dilaknat oleh Allah, saudara. Tutup mulut. Hei Wahabi, kalau anda yakin ibu bapak Nabi kafir, itu keyakinan anda. Tutup mulut. Ini negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hormat kepada ibu bapak Nabi. Jangan kau nyari gara-gara. Ini Wahabi ini makhluk kurang ajar, saudara. Ibu bapak Nabi dikafir-kafirin. Udah gitu ceramah di mana-mana seenaknya, peringatan maulid bid'ah, musyrik, masuk neraka, tawassul bid'ah, tabarruk bid'ah, semua dikafir-kafirin. Dia doang yang Islam sendirian. Saudara, dulu Nabi kita waktu hidup, dari pagi, siang, sore, malam, Nabi sibuk mengislamkan orang-orang kafir. Sibuk, saudara. Wahabi, pagi, siang, sore, malam, sibuk tiap hari ngafir-ngafirin orang Islam. Saya mau tanya, mereka ikut siapa, saudara? Kalau mereka mau ikut Nabi, anggaplah saudaranya kafir. Anggap nih saudaranya kafir, Islamin dong. Bukan lu caci maki, bukan seenaknya lu adu domba di atas mimbar. Hati-hati. Saya berikan peringatan kepada Syiah maupun Wahabi, ini negeri Ahlus Sunnah. Jangan seenaknya kalian bicara. Hati-hati. Kalau Wahabi nggak bisa jaga mulut, terus menerus menghina keluarga Nabi, menghina ahli bait Nabi, menghina ibu bapak Nabi, jangan salahkan Ahlus Sunnah. Kalau besok Wahabi juga disembeli oleh Aswaja, sudah. Betul, betul. Nah, makanya saya ingatkan nih semua di sini, jangan mau diadu domba. Ini Wahabi lagi teriak narik-narik kita supaya perang sama Syiah. Yang Syiah juga narik-narik kita supaya perang sama Wahabi. Jangan mau diadu domba, jangan mau dijadikan alat, saudara. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Kita nggak suka permusuhan. Kita bukan memusuhi Syiah, kita bukan memusuhi Wahabi, bukan. Kita mau dakwah. Kalau kalian hai Syiah, kalian hai Wahabi punya dalil, hat burhanakum in kuntum shadiqin. Ayo tunjukkan kepada kami dalilmu. Nanti kami tunjukkan dalil kami Ahlus Sunnah. Jangan kau bikin bingung umat dari atas mimbar. Kalau kau punya dalil, ayo datang kepada kami, keluarkan dalilmu. Nanti kami tunjukkan dalil kami. Kita lihat siapa punya dalil yang lebih kuat. Bukan kau teriak di atas mimbar ngadu domba umat, kurang ajar, tidak punya akhlak. Jadi Syiah yang suka mencaci maki sahabat tidak berakhlak. Wahabi yang suka mengkafir-kafirkan Aswaja tidak berakhlak, kurang ajar. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Nah, karena itu saudara, saya mau berikan informasi sebelum saya tutup. Sudah cukup pelajaran yang saya berikan malam hari ini.
Nah, informasi yang saya mau sampaikan, sejak beberapa tahun yang lalu, saya dan kawan-kawan di Front Pembela Islam sudah mengusulkan kepada pemerintah dan DPR supaya pemerintah membuat undang-undang anti misionaris madhab. Maksudnya apa? Maksudnya satu undang-undang yang melarang madhab di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan penyebaran pahamnya di tengah-tengah Ahlus Sunnah. Karena kalau Wahabi berupaya menyebarkan paham Wahabi di tengah-tengah masyarakat Ahlus Sunnah Indonesia, itu namanya misionaris Wahabi. Kalau Syiah berusaha mensiahkan Indonesia, itu namanya misionaris Syiah. Jangan dilakukan, itu berbahaya. Karena negeri ini negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah, berakidah Asy'ariyah, madhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Jangan dikutik, jangan. Jadi Syiah dan Wahabi silakan hidup, nggak boleh kita ganggu, saudara. Biar mereka dengan keyakinannya. Tapi mereka nggak boleh menyebarluaskan pahamnya, yang mencaci maki para sahabat, yang mencaci maki ibu bapak Nabi, yang mengkafir-kafirkan orang Islam aswaja. Nggak boleh, saudara. Kalau mereka lakukan pelanggaran, ada undang-undang mestinya. Tangkap mereka, adili, jebloskan ke penjara. Jadi kalau ada Syiah di atas mimbar caci maki sahabat Abu Bakar, tangkap, jebloskan ke penjara. Wahabi caci maki ibu Nabi, tangkap, jebloskan ke penjara. Penjara 5 tahun, 10 tahun, atau penjara sampai lindung berbulu. Nah, dia bikin ulah, saudara, daripada nanti umat Islam pecah, kacau balau. Betul? Bikin undang-undang pemerintah, saudara. Bukan mereka dilarang, enggak, Syiah enggak dilarang, Wahabi enggak dilarang, mereka punya hak, saudara. Saya orang yang enggak suka perang antar mazhab. Saya orang yang enggak suka bertikai antar mazhab, saudara. Saya ingin antar mazhab semua ayo dialog, ayo diskusi, bahwa kalian punya dalil. Nah, tapi kalau mereka tidak tahu diri, terus menerus menyerang Ahlus Sunnah, apa boleh buat? Kita wajib untuk bela aswaja. Akan kita sikat mereka kalau kurang ajar kepada aswaja. Betul? Takbir. Kira-kira jelas tidak? Nah, kalau Syiah dan Wahabinya tahu diri, enggak nyaci maki sahabat, enggak nyaci maki keluarga Nabi, enggak nyebarin pahamnya yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah. Mereka tahu diri, ramah, santun. Kita lebih ramah lagi, kita lebih santun lagi Ahlus Sunnah. Betul? Kalau mereka tahu diri, enggak perlu undang-undang, saudara. Semua berjalan normal. Tapi kalau mereka tidak tahu diri, saya ingatkan pemerintah, buru-buru buat undang-undang. Kalau enggak, ini bahaya. Sebab di Nusa Tenggara Barat, pesantren Wahabi dibakar oleh masyarakat, saudara. Dibakar habis, gara-gara sering membid'ahkan amaliyah masyarakat. Dan di Sampang Madura, saudara, pesantren Syiah dibakar habis oleh masyarakat, saudara. Sampai hari ini pengungsinya nggak bisa balik ke kampungnya lagi, saudara. Hati-hati, kita nggak suka peristiwa begitu. Kita nggak mau itu terjadi, saudara. Jangan dipindahkan konflik Syiah Sunni, saudara, yang terjadi di Irak, yang terjadi di Syria, terus mau diekspor ke Indonesia. Nggak boleh, saudara. Tidak boleh terjadi. Maka itu kita ingatkan kepada pemerintah, sebelum itu terjadi, segera bikin undang-undang. Segera bikin undang-undang, larang Syiah dan Wahabi menyebarluaskan ajarannya di tengah-tengah Ahlus Sunnah, saudara. Kalau undang-undang itu ada, mereka diproses hukum. Kalau melanggar, insya Allah hubungan antar mazhab di Indonesia akan berjalan harmonis. Amin. Siap damai, siap tenang, siap harmonis. Takbir. Tapi kalau pemerintah tidak buat undang-undang, mereka terus-menerus tidak tahu diri, tentu aswaja nggak bakal diam, saudara. Maka pembakaran majelis Syiah dan Wahabi, bahkan mungkin besok terjadi penyembelihan, saudara, orang-orang Syiah dan Wahabi, itu bisa terjadi di negeri kita. Kalau itu terjadi, hancur porak-poranda tatanan kehidupan kita, saudara. Anda lihat di Syria, Anda lihat di Irak. Di Irak milisi Syiah ekstrem masuk ke kampung-kampung. Kalau ada yang namanya Abu Bakar, dibunuh. Kalau ada yang namanya Umar, dibunuh. Ada yang namanya Utsman, dibunuh. Saya tidak katakan semua Syiah, tapi ada milisi Syiah yang ekstrem, saudara. Begitu juga milisi Wahabi yang ekstrem masuk ke kampung-kampung Syiah, dia bantai warga Syiah, saudara.
Apa